sampai jam 4 pagi, tapi ternyata sering terbangun. Ada yang tidur jam 7 malam sampai misalnya jam 3 pagi, tetapi ngigo dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak semua, secara teori tidur itu dibagi menjadi 4 fase. Jadi kalau misalnya masih baru mau tidur, masih mudah dibangunkan, itu disebut dengan fase 1. Kata bahasa Sunda nama pereum hayam, masih gampang untuk dibangunkan. Kemudian masuk lagi fase 2, masih non rapid eye movement namanya itu. Fase 2 itu mulai relaksasi dari otot dan sebagainya. Nah, fase ketiga dan fase keempat itulah yang disebut dengan tidur dalam. Kualitas tidur ditentukan seberapa lama deep sleeping itu bisa terjadi. Minimal tidur pulas itu, tidur dalam itu 2 jam. Jadi pantas banyak orang yang sehat dengan hanya tidur 4 jam. Karena apa? Karena tidurnya berkualitas. Banyak juga yang tidurnya 12 jam tapi sering terbangun tapi tidak menimbulkan sehat. Jadi permasalahannya adalah bagaimana caranya agar tidur dalam ini mempunyai kualitas. Nah, ibu bapak semua, kalau kita perhatikan ya, fase-fase dari tidur seperti ini. Pertama 1 sampai 10 menit tuh fase awal masih mudah untuk dibangunkan. Yang kedua 45% dari waktu tidur kita tuh hampir setengahnya itu adalah fase yang kedua. Nah ini sebetulnya mah nih fase tidur dalam itu fase 3 dan fase 4. Kalau dijumlahkan kan 35 menit, 45 menit sampai 10 sampai fase yang keempat tuh 90 menit. Rata-rata 2 jam cukup. Asal tidurnya berkualitas. Apa itu tidur berkualitas? Ada 3 ciri. Yang pertama, dia mudah untuk jatuh ke dalam tidur dan masuk ke fase 2, 3, dan 4. Jadi tidak berlama-lama di tempat tidur tapi melek terus, enggak pules-pules. Ciri yang kedua adalah tidak mudah terbangun ketika fase 3 dan fase keempat. Ciri yang ketiga adalah kualitas dari tidur. Artinya kualitas dari tidur diantaranya diukur ketika dia bangun tidur merasa bugar enggak, merasa segar enggak. Ketika merasa bugar, merasa segar, artinya hormon melatonin di dalam itu berhasil membereskan kembali hal-hal yang berantakan selama kita siang hari beraktivitas. Artinya hormon melatonin itu bekerja bagaimana membersihkan berbagai macam sisa-sisa racun, dibuang, masuk ke dalam ginjal, kemudian dibersihkan dan berakhir menjadi sisa-sisa racun dalam bentuk urin. Jadi ketika tidur berkualitas maka begitu bangun akan terasa lebih bugar. Gitu Dianta Wisna. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, biasanya awalnya saya dengan Dr. Asep sama-sama siaran pagi, tapi lambat laun ilmu beliau lebih banyak manfaatnya kalau lebih leluasa disimak. Kali ini ikutan berkaitan dengan tidur ini hal yang sangat penting. Berarti saya sudah tidur 20 tahun ya. Siapa? Berapa persen tadi? 20 sampai 40 Sekarang umur 62. Dokter Asep umur berapa sekarang? 52. Ya, beda 10 tahun. Dokter Asep ini santri pertama dulu zaman tahun berapa? Masih SMA dulu? 87 88. Ya, 87 88. Sekarang sudah banyak melukai untuk memperbaiki, dokter bedah ya. Jadi tidak semua yang melukai itu zolim, bahkan amal soleh ini ya, karena kalau tidak dilukai susah operasinya. Begini dok, tentang tidur ini penting sekali, karena dalam Islam tidur itu adalah ibadah. Dicatatkan ibadah kalau 2 niat
dan cara. Jadi bab tidur ini bab penting kalau dalam Islam, karena ada kemungkinan juga kita mati dalam tidur. Pertanyaan pertama itu, mungkin nggak kita mati dalam tidur syariatnya? Mungkin enggak. Ya, jelaskan maksudnya ya. Jadi ketika tidur itu yang ada yang disebut dengan sleep apnea. Jadi berhenti napas ketika tidur. Pada umumnya 80% kembali bernapas. Dalam bahasa Sunda katindihan eueup-eueup katanya. Jadi tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Sleep apnea namanya itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada impuls dari batang otak ke dalam sistem nafas. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah kelainan? Ini juga salah satu kelainan dari masalah tidur. Nah, ketika sebagian kecil sleep apnea itu terus menerus, kemungkinan ya sudah berhenti napas sampai di sana. Kapan ini terjadi? Rata-rata ini pada usia lanjut, rata-rata ya kalau perhitungan. Jadi kalau misalnya ada sleep apnea itu pada usia 80 tahun ke atas, ini memperbesar kemungkinan untuk keterusan nggak napasnya itu, Pak. Jadi traswe atau san gitu. Jadi mungkin begitu ya. Terima kasih dok, ini penting karena kita harus siap bangun dan siap tidak bangun lagi. Jadi sangat serius ini hadirin. Dan juga pernah mendapati saudara itu ya yang sedang ketiduran, lalu sebelum tidur minta diinjak-injak oleh anaknya, nak nih bapak pegel, diinjak anaknya masih kecil. Maghrib tuh pada maghrib sampai tidur, sampai isya, Pak capek nih, kok nggak disuruh turun, ternyata meninggal bapaknya. Nah, hakikatnya pasti karena sudah waktunya, ya. Karena tidak ada orang meninggal kecuali sudah waktunya. Syariatnya lewat tidur. Jarang orang yang mempersiapkan tidur untuk siap-siap kalau tidak bangun lagi. Oh iya betul, jarang. Dokter juga kan gitu. Iya, jarang. Harusnya kita siap tidur seakan pasti bangun. Iya kan? Nah, bagusnya kita sebelum tidur beres-beres yang bagus. Nah, gimana? Misal sebelum tidur baca ayat kursi, baca terakhir surat Al-Baqarah yang disunnahkan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan ke tangan 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh. Ini secara hakikat ini benar-benar secara syariat Islam ini benar-benar membuat kualitas tidur bagus. Secara medis bagaimana tuh kalau sebelum tidur banyak zikir? Iya, qadarullah. Saya coba mencari beberapa hasil penelitiannya dan didapatkan seperti ini. Bismillah. Nah ini sebuah kajian bagaimana adab tidur Rasulullah SAW dikaji dari aspek medis, dari aspek kedokteran. Di antaranya ini yang disimpulkan. Jadi Rasulullah SAW itu ternyata jarang tidur larut malam, hampir tidak pernah. Setelah Isya itu tidak ada jeda waktu yang lama. Kemudian rata-rata kalau dikonversikan ke jam kita itu rata-rata Rasulullah itu bangun sekitar jam 2, jam 3 subuh. Nah, ini beberapa penelitian yang pernah dibuat ya. Yang pertama adalah bagaimana persiapan tidur. Jadi persiapan tidur yang bagus ini akan berdampak pada kualitas tidur. Contoh seperti ini. Di sana di beberapa hadis diungkapkan bahwa Rasulullah itu menganjurkan untuk mematikan api. Artinya ketika mematikan api ada 2 makna di sini. Yang pertama adalah makna dari segi keamanan. Karena banyak orang yang terbangun ketika dia lupa akan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Kemudian mengunci pintu saja. Kadang-kadang itu pintu udah dikunci belum ya? Ketidur lagi. Pintu udah dikunci belum ya? Tidur lagi begitu. Jadi selama tidur itu mungkin ada 3 fase. Ingat bahwa kunci itu
Apa sudah digembok ataukah belum? Ini yang menjadi ciri kedua dari kualitas tidur itu menurun kan? Ciri pertama dia mudah tidur, ciri yang kedua adalah bagaimana tidur itu tetap kontinu terpelihara. Dengan memadamkan api, dengan mengecilkan pelita atau cahaya, juga ini bisa memaksimalkan pengeluaran hormon melatonin tadi yang mempunyai 3 fungsi. Itu kalau kita kaji secara medis. Kemudian juga bagaimana Rasulullah sebelum tidur itu kan mengusap tempat tidur tuh, membersihkan. Artinya apa? Persiapan tempat tidur itu bukan hanya dalam masalah kebersihan, juga dinyatakan safety, aman untuk tempat tidur itu untuk ditiduri. Karena kalau kita perhatikan aspek keamanan ini justru aspek yang terbesar menyebabkan gangguan ciri insomnia yang kedua, yaitu sering terbangun ya. Nah selanjutnya ini yang Masya Allah saya perhatikan, bagaimana ternyata wudhu itu bagaimana ternyata wudhu itu bisa meningkatkan kualitas tidur di fase 3 dan fase 4. Ini sebuah penelitian ibu bapak semua yang dilakukan di kita nih di Indonesia. Jadi ada 17 orang yang diberikan perlakuan sebelum tidur itu dianjurkan untuk berwudu. Pada hari-hari sebelumnya diukur bagaimana sleep quality index, bagaimana kualitas tidur. Kemudian ketika diberi perlakuan dengan wudu, ternyata ada perubahan dari kualitas tidur. Di sini dikatakan bahwa pada penelitian ini ditemukan bahwa terapi wudu dikatakan terapi wudu karena ini pada orang-orang yang insomnia. Terapi wudu adalah terapi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur. Ketika kita berbicara kualitas tidur, maka ciri yang ketiganya itu ada. Mudah boboknya, kalau bahasa Sunda mah pelor, begitu nempel langsung. Nah, yang kedua tidak mudah terbangun, yang ketiga begitu bangun dia mempunyai vitalitas atau kata kita mah lebih segar begitu. Jadi di antaranya itu. Jadi dengan wudhu ternyata secara bermakna bisa meningkatkan kualitas tidur. Ya. Kemudian selanjutnya miring ke kanan. Miring ke kanan ada beberapa kajian. Yang paling banyak kajian secara ilmiah adalah bagaimana miring ke kanan itu bisa mencegah terjadinya serangan jantung akut, bahasa sederhananya seperti itu. Bisa mencegah aritmia atau denyut jantung yang tak beraturan ketika awal tidur miring ke kanan. Nah, tidur miring ke kanan kenapa bisa seperti itu? Ditelitilah. Ternyata rangsangan saraf terbesar untuk denyut jantung supaya stabil itu namanya rangsangan vagal, itu lebih besar ketika dia itu miring ke kanan. Pertanyaannya, ini yang menggelitik saya dan terus mencari beberapa jurnal ya. Kalau kita lihat miring ke kanan ternyata bisa menyebabkan lambung itu isinya itu gampang naik. Kata saya teh, nggak mungkin Rasulullah salah. Untungnya untuk penyakit jantung ternyata bisa mencegah aritmia, bisa mencegah serangan jantung mendadak, tetapi untuk lambung bisa menyebabkan makanan naik. Saya coba analisis terus, ternyata apa hasilnya Pak? Rasulullah itu hampir tidak pernah makan malam. Dan ketika Rasulullah berangkat tidur, dipastikan paling tidak 2,5 jam itu setelah terakhir beliau makan. Artinya apa? Beliau tidur dalam keadaan lambung itu sudah kosong. Hampir tidak mungkin terjadinya asam lambung naik atau reflux esofagus. Hampir tidak mungkin. Masya Allah. Jadi kalau kita hanya mempelajari hadis satu saja,
tidak disambungkan, diruntutkan dengan bagaimana sebelum-sebelumnya, maka kemungkinan kita akan memberikan penafsiran yang lain. Jadi ketika miring ke kanan ini nggak ada hubungan dengan terjadinya GERD, gastroesophageal reflux syndrome, ya, Depok disease, naik asam lambung ke atas, nggak ada. Kenapa? Hampir nggak pernah Rasulullah itu berangkat tidur kurang dari 2,5 jam beliau setelah makan. Wah, sodakta ya Rasulullah. Masya Allah. Ini saya baru ketemu tuh mungkin 4 bulan yang lalu. Mulai bertanya-tanya, kenapa kok miring ke kanan itu memang untuk lambung itu nggak bagus kalau lambung dalam keadaan terisi. Sedikit bertanya, itu kan miring ke kanan itu kalau kitanya lagi ingat. Awal tidur, betul. Ya. Ya. Tapi sesudah tidur saya tidak tahu miring kemana aja. Ya, betul. Berarti ini bisanya pada waktu kita mau tidur ya. Betul, Pak. Jadi miring ke kanan itu pada fase awal tidur, yaitu pada fase 1 di mana kesadaran itu masih ada dan di awal fase kedua. Kalau dari pesawat mah kita mau take off, itu suatu hal yang sangat penting karena ketika take off itu nanti akan menentukan nih selamat atau tidaknya, baik atau tidaknya. Jadi perkara nanti sudah di atas mah mau miring gulang-guling kiri kanan itu tidak ada masalah selanjutnya TA, karena pada saat itu tingkat kesadaran kita itu sudah stabil. Otot saat fase 3 itu sudah rileks. Jadi sudah tidak, kemudian suhu tubuh itu menurun sekitar 1 sampai 2 derajat. Jadi artinya hampir seluruh tubuh itu sudah rileks kalau memasuki fase ketiga dan keempat. Jadi awal tidur itulah yang miring ke kanan itu. Ya, sebetulnya beliau akan melanjutkan dengan doa, tapi sedikit mengkaji dari sisi tauhid ya. Ya. Jadi kita tidur itu, pemilik tidur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menidurkan, membangunkan juga dengan izin Allah. Kita tidur dengan izin Allah, susah tidur dengan izin Allah, kita bangun dengan izin Allah, susah bangun juga dengan izin Allah. Beberapa teman-teman kita ini bahkan saking dalamnya materi tidur ini beliau sudah tidur duluan ya. Luar biasa, ini nyerap sekali ilmunya ya. Dan begitulah ya, tidur itu ternyata punya dunia sendiri. Rekan-rekan sekalian, tidak bisa sampai akhir jadi sedikit memotong boleh? Ya, Pak. Pernah satu saat juga sulit tidur, waktu itu sedang di rumah sakit. Saya sudah dipikir-pikir memang sulit tidur itu secara syariat karena memang lebih memikirkan takut tidak bisa tidur. Jadi karena loh kok jam 11 belum bisa tidur, cemas tidak bisa tidur, akhirnya jam 12 makin wah ini nggak tidur nih, bahaya nih. Ternyata pikiran takut tidak tidur itu menyebabkan jadi susah tidur. Waktu itu sampai malam itu lalu browsing saja doa-doa Rasulullah tentang bagaimana doa kalau susah tidur. Sudah itu coba wudhu dulu, itu sekitar jam 1 malam, wudhu, sholat sekuat tenaga, kemudian doa dan sesudah itu tidur. Secara syariat menyempurnakan amalan yang Allah sukai, tetap secara hakikat itu yang sesukai, tapi hakikatnya Allah melihat ya kita melakukan SOP yang disunahkan, kemudian Allah ngasih ngantuk dan Allah ngasih tidur. Nah selebihnya pernah suatu saat agak susah tidur juga, akhirnya tidak mau mikir tentang tidur. Pokoknya terserah Allah mau ditidurkan atau tidak, karena Allah sudah tahu bagaimana saya babak belurnya kalau tidak bisa tidur. Besok saya jadwal banyak, ya Rob hanya Engkau lah yang maha tahu dan yang maha kuasa, yang paling penting zikir aja. Saya mau zikir kan itu yang kau suka, zikir saja. La ilaha illallah. Kenapa ujuk-ujuk jam 4? Gitulah ya, berarti tidur ya.
Jadi kalau nanti merasa susah tidur, salah satunya adalah kita harus yakin bahwa tidur itu milik Allah. Kita bisa tidur itu kalau ditidurkan oleh Allah. Walaupun makan obat tidur, kalau nggak ditidurkan melek, benar nggak dok? Kan ada kemarin temen naik pesawat mau umroh, makan obat tidur melek aja ya nggak? Karena tetap takut pesawatnya jatuh, padahal enggak ya. SOP wudhu, keyakinan Allah yang menidurkan, kemudian kita zikir, doa, gunakan sunnah-sunnah Nabi, lalu sudah itu tidak usah pikirkanlah tidur atau tidak tidur, lepas sajalah, mau tidur mau tidak tidur, Allah sudah tahu apa yang terbaik, yang penting kita doa dan zikir. Insya Allah oleh Allah yang melihat apa yang kita lakukan, tinggal ditidurkan. Dan siaplah kalau tidur selama-lamanya ya. Jadi sebelum tidur tuh istighfar dulu, tobatan dulu. Kalau ada istri atau ada suami minta maaf. Karena kalau udah mati tidak sempat lagi minta maaf. Jangan bertengkar sebelum tidur, siapa tahu nggak bangun lagi. Suami yang baik, istri kan ada yang itu tuh, Pak, kalau saya meninggal silakan katanya, kalau saya tidur terus tidak bangun lagi, sok aja Bapak kalau nanti udah waktunya nikah lagi. Yang penting kunjungin kuburan saya. Apa cirinya boleh nikah ya? Kalau kuburan saya sudah kering. Terus apa yang harus saya datangi? Ya usahakan datanglah 2 hari sekali ke kuburan saya. Apa aja doain dan siram aja. Jadi nggak kering-kering. Ini tidak ada kaitan dengan tidur, hadirin. Ini hanya intermezzo saja. Jadi itu sekedar pengalaman, karena pernah suatu saat tidak agak sulit tidur, dan sesudah itu nggak usah dipikir lagi tentang sulit tidur. Sudahlah, terserah Allah saja yang maha baik. Yang penting zikir, karena yang Allah sukai kan zikrullah. Dan kalau kita tidur dalam keadaan zikir, insya Allah sepanjang tidur kita dianggap zikir. Kalaupun meninggal ketika tidur, insya Allah meninggal dalam keadaan zikrullah. Itu dok, masih banyak ilmu yang harus disampaikan. Terima kasih kawan-kawan, saya harus ke Ciparai, mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Fadil Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya, jazakallah. Lanjut. Izin melanjutkan. Baik. Baik. Karena tidur ini menyita waktu kita 20 sampai 40% usia kita, maka amat sangat rugi jika tidur itu tidak menjadi ibadah. Ibadah yang paling enak diantaranya adalah tidur. Berdoa sebelum tidur, kemudian kita tidak sadar, selama tidur andai kata kita diawali dengan zikir, maka sepanjang itulah dihitung tanpa henti sampai kita bangun. Kan enak banget ya, kayak passive income gitu Pak ya, modalnya sedikit begitu ya, kita tidur untungnya banyak gitu. Jadi kalau betul, kalau hitung-hitungan bisnis mah ini salah satu yang modalnya kecil Pak, tapi untungnya besar. Ya, selama tidur kan argo kita jalan aja terus ya, saking sayangnya Allah sama kita. Nah makanya tidur itu bagaimana caranya agar tidur itu bisa berkualitas. Nah ibu bapak semua, para pemirsa di MKTV, MKFM yang sedang menyimak, problematika tidur ini kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya orang itu bisa menjadi gangguan tidur? Nah kalau kita lihat dari data, punten ya, kalau kita lihat dari data 30-40% orang gangguan tidur itu bukan karena nyeri, bukan karena sakit, bukan karena makanan, tetapi 30-40% karena gangguan mental Pak. Apa yang jadi masalah? 3 masalah besar. Jadi ada 3 besar gangguan mental itu: stres, cemas, dan depresi.
Sudah tanggal 8, gajian belum cair, kontrakan udah ditagih, SPP belum bayar, beras belum punya Pak ya, kemudian gas habis, ya pokoknya mendramatisir lah segala macam kan. Wajar kalau susah tidur. Kemudian depresi. Depresi itu karena aduh kumaha cenah enatenya, cenah mikiran berbagai macam lah. Kalau kata Ama, kita coba pikirkan melalui porsi kita yang sekiranya bisa menjadi perubahan. Jadi sebagian besar ya diantaranya adalah aspek psikis. Makanya pada terapinya diantaranya adalah nanti kita lihat bagaimana diteliti zikir itu ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur. Ini kita percaya, tanpa penelitian pun kita yakin bahwa dengan zikir itu hati menjadi tentram. Karena apa? Dijamin oleh Allah. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Itu sudah jelas. Nah, untuk melihat bagaimana dampak secara medis dari zikir tersebut dilakukanlah penelitian, Pak. Penelitian dilakukan pada panti jompo. Kalau menurut kita Maya, panti jompo ada 3 jenis penelitian, Pak. Yang pertama di panti jompo itu, Pak, pakai sound system. Menjelang waktu tidur dibacakanlah tilawah ayat-ayat Quran menjelang waktu tidur tuh, Pak. Ternyata dibandingkan antara blok 1 yang dibacakan bacaan Al-Quran, yang blok 1 lagi tidak dilakukan bacaan Al-Quran, ternyata kualitas tidurnya berbeda. Lebih berkualitas mereka yang diperdengarkan murotal Al-Quran. Percobaan yang kedua, sebelum tidur mereka diberikan perlakuan untuk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikirnya ternyata itu juga meningkatkan kualitas tidur. Saya akan coba lihat penelitiannya, Pak ya. Punten tadi sempat terputus. Artinya ibu bapak semua, dengan zikrullah kalau secara dalil kita yakin pasti. Nah, ini kita coba lihat dari aspek penelitiannya, ya. Ini penelitian dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Unisba di sini, ya. Dikatakan bahwa murotal Al-Quran surat Ar-Rahman meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Pada lansia, kenapa ini penting? Karena kalau lihat data statistik, justru yang paling sering mengalami gangguan tidur itu adalah para lansia. Dibacakan surat apa? Surat Ar-Rahman, Pak. Kalau ini dibacakan, diperdengarkan, ya. Kemudian penelitian lain, di sini juga sama. Bagaimana orang yang mau tidur itu diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran juga. Di sini dikatakan bahwa dibacakan Al-Quran adalah salah satu strategi yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas tidur pada usia lanjut. Artinya, kenapa kok ini bisa menjadi konsen pada usia lanjut? Karena pada usia lanjut, Pak, fungsi ginjal sudah menurun, kurang lebih sekitar 70% dari ketika dia muda. Andai kata pada usia lanjut itu mengkonsumsi obat-obatan psikotropika, maka kemungkinan akan membebani ginjal untuk membuang sisa metabolisme obat itu. Yang kedua, Pak, yang sangat bahaya, kenapa pada usia lanjut itu sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obat tidur. Karena obat tidur itu diantaranya mempunyai efek samping terhadap apa? Depresi napas. Jadi ketika dosisnya berlebihan, tidurnya kepanjangan, Pak. Sampai dia dibangunkan oleh malaikat, Pak. Karena tidurnya kepanjangan. Jadi pada orang tua dicari tuh, Pak, bagaimana caranya agar tidur berkualitas tanpa
efek samping yang sangat membahayakan. Di antaranya adalah bagaimana memperdengarkan atau diperdengarkan bacaan Al-Quran, kemudian dengan membaca zikrullah. Jadi dikatakan Pak bahwa dibacakan Al-Quran merupakan terapi atau strategi yang direkomendasikan untuk improvement, meningkatkan kualitas tidur dari lansia. Jadi kalau dikatakan tadi benar nggak? Masalah benar sudah pasti benarnya mah Pak, nggak usah diragukan. Oleh itu jaminan Allah. Ya. Yang selanjutnya Pak, kita berbicara masalah waktu. Punten, sebentar ya. Ini sudah. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi ibu bapak yang ada di Jabodetabek atau ada di menyempatkan waktu, punten, ini untuk mengingatkan kajian tauhid yang biasanya dilakukan di Masjid Istiqlal, ya di Masjid Istiqlal biasanya kan tiap pekan kedua ya, tiap pekan kedua hari Ahad. Biasanya dilakukan di Masjid Istiqlal pada Ahad besok, nih tanggal 8 Oktober berarti besok ya, sekarang tanggal 7. Sementara ini dipindahkan ke Masjid Atin. Ada di mana Masjid Atin Pak? Di Taman Mini ya. Jadi habis pengajian jalan-jalan Pak ya. Di Masjid Atin Jakarta ya, yang akan menjadi pembicara adalah guru kita Agim dan Ko Denis ya. Jadi para ABG yang mau hadir silahkan ya. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat gangguan tidur berupa insomnia itu sebetulnya berapa jenis? Saya kira-kira masuk insomnia apa enggak ya? Nama saya Nia. Oh, enggak nyambung itu Mbak ya, enggak ada kaitan. Sukanya oncom. Itu mau oncomnia ya. Jadi insomnia ini diklasifikasikan menjadi 3 golongan Pak. Yang pertama adalah transient insomnia, yang kedua short term insomnia, dan juga ada long term. Patokannya adalah waktu 4 minggu. Jadi ketika terjadi gangguan tidur itu selama 4 minggu, maka digolongkan sebagai long term insomnia. Ya. Kalau begitu insomnia itu penyebabnya apa? Tadi kan sudah diuraikan. Ada penyebab yang disebut insomnia primer, kita tidak tahu penyebabnya apa. Dia pokoknya mah kebiasaannya hese sare begitu. Yang kedua adalah secondary insomnia, yang penyebabnya kebanyakan adalah aspek psikis atau aspek pikiran Pak, kebanyakan teh. Nah ini data yang tadi Pak ya, punten saya sampaikan nih. Nah, ini udah nyampak tadi ya. Jadi kalau kita lihat Pak, permasalahannya ternyata dari tahun 2022 sampai 2029 diprediksi yang nggak bisa tidur itu makin lama makin banyak. Mungkin nanti 2029 orang yang tidak tidur itu bisa mencapai 1/3 jumlah penduduk dunia. Waduh, tesarare cigana Pak. Puguh-puguh mun ngaronda mah merenya. Puguh-puguh kalau dinas malam mah. Ternyata dikaji juga terjadi peningkatan yang mungkin lebih dari 10% Pak. Dari biasanya kan ini meningkat 10% ya. Dengan meningkatnya namanya screen time. Screen time itu waktu paparan kita terhadap screen, baik itu HP, kebanyakan HP 83%, ataupun screen yang lain, TV, kemudian juga laptop, kemudian komputer dan lain sebagainya. Ternyata dengan meningkatkan screen time itu, waktu screen time itu bisa meningkatkan angka insomnia. Jadi ibu bapak semua, bagaimana caranya kalau gitu kita mengelola? Ya. Bagaimana caranya agar screen time itu kita aman? Di antaranya adalah mengatur bagaimana screen time itu tidak lebih sekali itu lebih dari 25 menit, Pak. Kenapa hitungannya 25 menit? Jadi ketika kita misal lihat 25 menit, Pak, kalau bisa mah ada timer, begitu 25 menit maka langsung padam atau ada pengingat. Kenapa 25 menit?
Risetnya banyak. Ambang kelelahan baik mata ataupun otak yang masih bisa ditolerir, di mana otak itu masih bisa fokus, rata-rata 25 menit dalam satu fase. Jadi ketika lebih dari 25 menit, maka aspek kelelahan, kemudian juga paparan dari sinar biru yang ada dari HP itu sudah masuk pada fase yang memang melebihi ambang. Jika nama kadah lihat heulanya puntennya Pak. Bade. Bismillah. Jadi pada penelitian-penelitian dikemukakan bahwa kapasitas kita dalam satu fase itu, kapasitas fase optimal sekitar waktunya 25 menit. Jadi tips yang pertama adalah dengan mereka yang screen time yang banyak, misalnya pekerja programmer, kemudian teman-teman misalnya yang berkaitan dengan broadcasting, kan mau nggak mau lihat layar terus, rata-rata 25 menit harus off dulu. Berapa lama off-nya? Antara 3 sampai 8 menit, nggak lama sebetulnya mah, dengan cara melihat sesuatu yang sangat jauh. Artinya mata kita itu berakomodasi minimal. Ya, kita lanjut tentang tidur. Jadi kalau kita perhatikan ibu bapak semua, bagaimana cara terapi kenabian yang bisa menjadi solusi dari gangguan tidur yang demikian banyak tadi. Sebetulnya sebagian tadi sudah dibahas ya. Solusi yang pertama adalah bagaimana persiapan tidur. Persiapan tidur yang paling pokok adalah bagaimana tidur itu dengan rasa aman. Karena justru rasa aman inilah yang menjadikan ciri kedua dari insomnia itu banyak terjadi. Yaitu apa? Sering terbangun. Kayak tadi tuh, apa benar cek ibu-ibu tadinya kompor udah dimatiin apa belum? Asa udah katanya mah, sambil tidur. Apa kebangun? Enggak Pak, tidur deui. Setelah itu terbangun lagi, nya asa nama kayaknya belum matiin kompornya, atau belum ditutup katanya makanan-makanan, tidur lagi Pak. Bapak-bapak juga sama, tadi motor udah dikunci belum ya? Gerbang udah digembok belum ya? Ternyata ciri yang kedua itulah yang bisa menyebabkan kualitas itu banyak terganggu. Faktor apa? Faktor keamanan. Rasulullah mencontohkan kepada kita sebelum tidur Pak, apa yang dilakukan? Faktor keamanan, safety prosedur. Bagaimana api itu dimatikan, bagaimana kunci dari pintu-pintu itu bagaimana pintu-pintu udah dikunci, bagaimana alas tidur atau tempat tidur itu kita bersihkan dulu. Faktor safety prosedur. Ternyata dengan safety prosedur ini, kalau kita lihat angkanya lebih dari 50% kualitas tidur itu bisa ditingkatkan. Masya Allah Pak. Artinya ibu bapak semua, ketika Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana 7 adab waktu sebelum tidur, ternyata lebih dari 50% gangguan jenis kedua itu bisa diselesaikan. Kan gangguan yang kedua itu ketika tidur dia sering terbangun Pak. 50% bisa diselesaikan dengan safety prosedur ala Rasulullah. Yang kedua Pak, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita manfaat berwudu. Jadi begini, kadang-kadang Pak, sore itu adalah waktu kulminasi, waktu kesimpulan, waktu terjadinya penumpukan, menumpuk kapusing rata-rata sore, dugikeun ka malam, enjing-enjing kan rata-rata seger Pak. Masalah numpuk kadang-kadang dari pagi, siang, sore sampai malam. Jadi beban psikis dan beban metabolisme rata-rata menumpuk pada sore dan malam hari. Wajar kalau otak itu panas Pak, kalau radiator mah.
Ada 3 penelitian yang pernah saya baca. Ternyata dengan wudhu itu ibarat radiator pada mobil, pada kendaraan, Pak. Jadi begitu wudhu, maka nervus, kalau bahasa kita mau nervus ke-7, nervus facialis. Jadi ada saraf yang ada di dalam, yang ada di muka, kemudian yang ada di leher, kemudian yang ada di kening, yang ada di rambut. Di sana itu paling tidak ada nervus, ada 2 nervus, ada 2 saraf. Yang pertama nervus ke-5, yang kedua ada nervus ke-7. Dan nervus itu langsung ke otak, Pak. Dengan adanya wudhu bisa menurunkan tingkat muncek orang banyak suhu. Lamun ibarat mobil teh mah. Jadi bisa merefresh sebagian dari kejenuhan yang ada di otak. Dengan demikian maka beban-beban metabolisme atau beban-beban psikis dengan wudhu itu bisa menurun sebelum tidur. Karena tidak jarang juga, Pak, ketika tidur itu mikiran, wah kamari iya kumahanya, besok seperti apa, kemarin ada yang nagih lagi, kira-kira besok nagih lagi enggak, dan lain sebagainya. Artinya kulminasi atau akumulasi dari berbagai macam keluhan, berbagai macam ketidaknyamanan itu berujung pada malam hari. Dengan wudhu juga ternyata itu bisa dikurangi beban-beban seperti tadi. Jadi ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat tidur miring ke kanan, safety prosedur sudah dilakukan, tinggal kita melakukan zikir. Nah, tadi sudah membahas lebih dalam bagaimana zikir itu kita mengikhlaskan kepada Allah. Mau tidur terserah Allah, Allah Maha tahu bagaimana kebutuhan waktu tidur kita dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak, demikian kita bahas tentang masalah tidur teh ya. Oh, ada informasi bagi Ibu Bapak yang ingin ikut pelatihan ya. Pelatihan lebih sehat pada lambung kronis. Ya, lebih sehat pada lambung kronis. Insya Allah pelatihan akan dilakukan secara daring ya. Lewat Zoom, lewat WA, lewat tayangan video yang akan dipandu oleh Dr. Asep Herman. Oh, saya ya. Yang akan dipandu oleh Dr. Asep Herman Abdi Simkuring gitu ya. Yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari apa ini, hari Selasa, hari Rabu ya. Kemudian peserta nanti akan dikirim buku apa? Buku Haji Nadim katanya. Ada yang kenal dengan Haji Nadim? Jadi terapi lambung kronis itu, Pak, sekarang sudah ada yang terapinya. Haji Nadim namanya tuh, Pak. Haji Nadim itu apa? H-nya itu adalah terapi hati, J-nya itu adalah terapi kejiwaan, N-nya itu pengobatan nabawi, D-nya itu pengobatan medis ya, dan pengobatan alami, M-nya itu. Ya pokoknya akur-akur lah, pokoknya Haji Nadim aja, jangan banyak protes ya. Jadi terapi Haji Nadim untuk pengobatan lambung kronis insya Allah akan dilakukan pelatihan. Silakan hubungi nomor sekian. Ada nomornya enggak Kang Apip? Bentar, ada nomornya? Oh ada. Oh iya, nuhun Kang Apip. Silakan kontak ke adminnya di MQ Afiat 0812 kemudian 2-nya 4 kali 3964 0812 kemudian 2 4 kali 3964. Maka silakan. Nanti insya Allah akan dikirimi buku ya, buku Haji Nadim. Haji Nadim dari orang mana Kang Jejang? Orang Kuningan bukan? Ya. Baik, mangga silakan Ibu Bapak kita diskusi. Mangga silakan. Barang kalian kesukaan, mangga lejeng. Ini aja ya. Mangga, punten. Mangga lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon izin untuk bertanya. Pernah saya dapat seperti referensi gitu ya, Dok, terkait dengan sunnah memadamkan api itu, Dok. Jadi setelah diteliti ternyata apakah benar itu bisa
yang orang yang tidurnya itu dengan lampu apa itu terang dengan orang yang tidurnya dengan lampu yang redup atau malah mungkin gelap, itu akan sangat mempengaruhi produksi hormon tersebut dan mempengaruhi imunitas orang tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ketemu ya. Jadi ketika kita tidur, sebentar, mudah-mudahan saya bisa nyampaikan ini ya. Kita coba lihat makhluk Allah ya, yang diutus kepada kita walaupun kita lagi tidur. Nama makhluk Allah itu namanya melatonin. Sebentar. Ini bukan ya. Tuh, yang keluar nama-nama obat malahan ya. Oke. Sekedap-sekedapnya. Nah, ini. Baik. Jadi hormon melatonin ya. Hormon melatonin itu kapan muncul? Hormon melatonin itu muncul ketika kita tidur ya. Seperti ini punten, mudah-mudahan ini bisa nampak ya. Nah, punten. Nah, ini. Bisa kelihatan kan? Tuh, grafiknya yang biru ya. Jadi hormon melatonin ini akan keluar ketika seseorang itu tidur. Jam berapa bisa keluarnya? Biasanya keluar itu sekitar jam 8 malam. Puncaknya itu sekitar jam 11, jam 12. Menurun lagi ketika jam 1, jam 2. Tuh lihat grafiknya yang biru kan? Nah, itu yang biru ya. Jadi ketika hormon itu keluar, maka hormon tersebut mempunyai fungsi. Fungsinya itu ada 3 tadi ya. Ada fungsi untuk recovery atau fungsi pengaturan. Yang kedua adalah fungsi untuk imunitas ya. Nah, pantesan pada orang yang terganggu tidur ternyata gampang sakit. Apa hubungannya melatonin dengan cahaya? Pada orang yang tidur dengan cahaya yang redup, diukur, ternyata dihasilkan kadar melatoninnya itu lebih tinggi daripada tidur dengan cahaya terang benderang. Artinya ketika kita misalnya mematikan lampu atau meredupkan lampu, ketika kita tidur, kemungkinan kadar melatonin itu lebih tinggi daripada cahaya tersebut tidak diredupkan. Nah, ini penelitiannya secara medis demikian. Jadi ketika Rasulullah mensabdakan demikian, geus pastilah benar. Kalau misalnya belum ketemu, berarti kitanya belum nyampe otaknya, gitu aja saya mah. Kayak kemarin juga, kenapa kok tidur miring ke kanan itu ternyata untuk lambung nggak bagus. Kalau lambungnya isi ternyata. Tapi kalau lambungnya kosong, nggak ada masalah. Mau tidur kiri, miring kanan, nggak ada masalah. Ya, dan ternyata Rasulullah itu hampir tidak pernah makan malam, dan makan terakhir beliau itu rata-rata pas saat maghrib atau sebelum maghrib. Artinya lambung kosong itu kan 3 jam Pak dari sejak makanan. Jadi ketika 3 jam dari maghrib sampai jam 8 malam, misalnya terakhir makan Rasulullah itu jam 5-nya, jam 5 genap 7, 8, jam 8 itu sudah kosong lambung. Jadi tidak ada kata GERD di sana. Oke Dek, jadi terjadi peningkatan hormon melatonin, kadarnya lebih tinggi pada cahaya yang diredupkan. Baik. Sekarang pertanyaan dari ini nih ya. Sebentar, dari IG. Nah, Masya Allah pertanyaannya banyak nih. Dari Ibu Farida, bagaimana cara mengatasi ngorok? Nah, tadi malam juga banyak kan yang sini berjamaah kan?
nadanya macam-macam kan, ada nasar A, E, C, D begitu ya. Ya. Jadi ngorok itu terjadi pada sekitar 23%. Pada 23% orang yang sedang tidur. Jadi jumlahnya cukup banyak ya. Dikatakan pada statistik laki-laki lebih banyak katanya yang ngoroknya teh daripada perempuan. Bener nggak Bu? Ya, paling tidak ngorok itu menandakan Pak masih hidup. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan posisi. Karena ngorok itu adalah posisi pangkal lidah yang jatuh ke belakang, kemudian dihembus oleh nafas dari paru-paru. Jadi posisi leher waktu tidur dengan menggunakan bantal yang bentuknya itu melengkung ergonomis. Di antaranya itu, ya. Kalau dengan menggunakan bantal itu juga ternyata masih ngorok, ya sudah berarti bentuk anatomi dari orangnya itu memang takdirnya seperti itu. Ya udah takdirnya Bu punya suami seperti itu Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ada pahala, iya pahala sabar Pak ya. Kemudian izin bertanya, usia saya 48 tahun, sering terbangun malam hari sekitar 1 jam karena kepengen pipis. Sesudah itu sudah tidur lagi, bagaimana mengatasinya? Cek pertama kadar gula darah, cek kadar HbA1c. Karena ada yang disebut dengan polidipsi, poliuri, poliragi, polipagi, pruritus ya. Ciri-ciri dari diabetes. Ciri diabetes diantaranya sering terbangun pada malam hari untuk kencing. Jadi cek kadar gula darah puasa, cek kadar HbA1c namanya itu ya. Andai kata ini normal, maka ada kemungkinan yang kedua. Kalau pada usia lanjut ya kemungkinan karena inkontinensia. Jadi ini harus latihan fisioterapi dan senam. Kalau pada usia 48 tahun biasanya jarang terjadi inkontinensia ya. Cek kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darah tinggi, nah berarti dikendalikan supaya kadar gula darahnya normal ya. Bagaimana bisa mengobati skizofrenia mungkin ya? Zikir apa yang dilakukan dan pengobatan fisik apa yang bisa dilakukan? Skizofrenia itu adalah salah satu kelainan kejiwaan. Skizo itu artinya terbelah ya. Jadi mungkin skizofrenia ini salah satu permasalahan kejiwaan yang yang banyak. Penanganannya ini memang harus holistik. Dilihat juga dari faktor predisposisi dan faktor presipitasi namanya itu. Jadi predisposisinya itu misalnya karena banyaknya tekanan, karena banyaknya permasalahan sekarang ataupun pada masa lalu. Kemudian faktor predisposisi lainnya misalnya masalah tuntutan atau permasalahan-permasalahan lain itu harus diidentifikasi dari mana saja masalahnya. Kemudian setelah itu dilakukanlah bagaimana mengatasi masalah itu satu demi satu. Nah, bagaimana dengan zikir? Zikir ada dua. Yang pertama diperdengarkan, yang kedua adalah dengan mengucap atau dilafalkan. Ya, zikir apa yang paling penting untuk dilakukan? Yang saya tahu adalah ayat kursi, kemudian 3 surat terakhir dari Al-Quran. Ya. Kemudian, Dok izin bertanya. Kalau tengah malam selalu terbangun tidak bisa tidur lagi, bagaimana caranya supaya dapat tidur lagi, supaya dapat tidur nyenyak lagi? Tergantung usia Pak. Kalau pada usia di atas 60, rata-rata jam 2 itu sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Rata-rata seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah aktivitas pada siang hari agak dipadatkan. Supaya nanti faktor kelelahan pada malam hari itu bisa meningkat dan itulah yang bisa merangsang untuk tidur. Sekali lagi, jangan menggunakan obat tidur ya, jangan, karena efek samping yang pertama adalah ketagihan Pak, dan yang kedua adalah kita nggak pernah tahu akumulasi dosisnya itu seperti apa. Dikhawatirkan tidurnya keterusan, dibangunkan oleh malaikat munkar nakir ya. Ibu bapak semua yang ada di MKTV, yang ada di MKFN, yang menyimak beserta seluruh jaringannya, yang menyimak juga di media sosial Agim,
Waktu sekarang sudah menunjukkan lebih ya 06 lebih 1 menit. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Saya ingatkan lagi bahwa untuk tablik akbar, kajian tauhid yang biasanya dilakukan di Istiqlal pada bulan Oktober ini saja. Besok hari Ahad dipindah ke Masjid Atin ya. Di sana juga ada kohodenis, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa menghadirinya. Bagi ibu bapak yang ingin ikut pelatihan lebih sehat untuk lambung kronis dengan metode Haji Nadim, mangga silakan untuk kontak ke nomor yang tadi ya. Nomornya saya lupa lagi juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tim MK Dakwah Digital. Alhamdulillah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.